Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Desember 2022. Saudaraku, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, saudara, di dalam doa kita pagi hari ini? Dan sudahkah kita saling menyapa, saling memberi senyuman kepada saudara-saudara kita yang kita jumpai? Mari kita awali pertemuan perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, kita diutus. Hari ini merupakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23, dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap kali kita mengikuti Ekaristis, saudara, sebelum pulang kita diutus. Perutusan yang diberikan ini menunjukkan, saudara, bahwa kita diminta untuk memberitakan Injil, saudara. Dikatakan Paulus dalam bacaan pertama bahwa pemberitaan Injil merupakan keharusan. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apakah kita sudah menjalankan perutusan yang diberikan, saudara? Sudahkah kita memberitakan Injil, memberitakan sukacita, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap orang, saudara? Dalam Injil hari ini pun Yesus memberikan amanat agungnya kepada kita semua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Amanat agung ini, saudara, tidak hanya Yesus berikan kepada para pastor, pendeta, prodiakon, tapi kepada kita semua yang telah percaya akan Dia. Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat yang wafat dan bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak memberitakan Injil, saudara. Dan hari ini diingatkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kalau kita cermati membaca kalimatnya, saudara, kepada segala makhluk. Jadi bukan saja kepada manusia, saudara, tapi segala makhluk. Sulitkah, saudara? Sulit. Tidak mudah, saudara. Tapi kita harus berjuang, saudara. Harus melakukannya, saudara. Ini merupakan suatu keharusan, kewajiban kita sebagai pengikut, murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang mengutus kita, Dia pula lah akan mempersiapkan segalanya bagi kita, saudara. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku yang terkasih, kita bisa meneladani Santo Fransiskus Xaverius, yang mana hari ini kita merayakan pestanya, saudara. Santo yang dikenal dengan kesetiaannya untuk mewartakan Injil di mana saja, saudara. Santo yang terkenal dengan kecintaannya kepada segala makhluk, saudara. Untuk itu tidak heran di dalam gereja Katolik ada patung Santo Fransiskus yang di bawahnya ada seekor kepiting yang menjepit salib, saudara. Dalam ceritanya, Santo Fransiskus Xaverius mendapatkan seekor kepiting yang sedang membawa salib dalam jepitannya. Santo Fransiskus sangat-sangat mencintai alam. Bahkan ia mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan adalah saudara-saudara kita. Demi Injil, Fransiskus Xaverius pergi membaptis banyak orang, mempertobatkan banyak orang, sampai pada akhirnya ia wafat dalam perjalanannya yang tiada henti untuk mewartakan Injil. Saudaraku yang terkasih,
Kita perlu meneladani semangat misioner dari Fransiskus Xaverius ini, saudara. Untuk itulah ia ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai pelindung karya misi. Melalui Injil hari ini dan perayaan Santo Fransiskus Xaverius, kita semua saudara mau diingatkan akan tugas pokok kita dalam perutusan yang telah diberikan Yesus sendiri dalam amanat agungnya. Melalui Injil pula ini saudara, kita diajak untuk taat dan setia kepada Tuhan lewat sikap dan tindakan. Berbuat baik kepada siapa saja sudah menjadi bagian dari mewartakan Injil. Karena Yesus sendiri sudah mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, berbuat kasih kepada setiap orang. Inilah penginjilan kita melalui kesaksian hidup. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukan kami agar dapat menerima perutusan-Mu dalam mewartakan Injil kepada siapa saja dan di mana saja kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.